Halo sahabat AR Haflix, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu rukun iman bagi umat muslim adalah percaya pada hari akhir. Hari akhir atau yang sering kita sebut sebagai kiamat merupakan suatu peristiwa yang sangat menakutkan bagi seluruh makhluk di alam semesta, di mana pada hari akhir nanti seluruh alam semesta akan hancur. Salah satu tanda yang dipercayai akan terjadinya hari kiamat adalah kemunculan Dajjal. Dajjal merupakan makhluk bermata satu yang menimbulkan berbagai fitnah di antara umat manusia. Tidak sedikit dari kita yang sudah mengetahui ciri-ciri dari Dajjal. Tetapi, tahukah Anda bahwa ada sahabat Rasulullah SAW yang pernah bertemu dengan Dajjal? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Tamim Ad-Dari, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang pernah bertemu dengan Dajjal. Suatu ketika, setelah sholat berjamaah, Rasulullah SAW mengumpulkan jamaah lainnya, dan ia pun bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk. Akan tetapi, aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani datang padaku kemudian berbayat dan memeluk agama Islam. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal." Tamim Ad-Dari mengisahkan perjalanannya kepada Rasulullah SAW bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakam dan Juzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak atau badai selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk istirahat di tempat yang lebih dekat dengan kapal mereka. Setelah itu, mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana bagian belakang atau ekornya dan mana bagian depan atau kepalanya karena bulunya yang terlalu banyak. Tamim Ad-Dari beserta kawannya berkata, "Celaka kamu, hewan jenis apakah kamu ini?" Dan hewan itu pun menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah." Mereka pun bertanya kembali, "Apakah Al-Jassasah itu?" Ia berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya, ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian." Tamim Ad-Dari berkata, "Ketika hewan itu telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun ketakutan bahwa ia adalah setan. Lalu kami segera berangkat sehingga kami memasuki biara tersebut. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat dalam keadaan terikat belenggu yang sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke lehernya di antara 2 lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Kami pun berkata, 'Celaka, siapakah kamu ini?' Dan laki-laki itu pun menjawab, 'Takdir telah menentukan bahwa kalian akan menyampaikan kabar-kabar kepadaku. Maka kabarkanlah kepadaku siapakah kalian ini.' Lalu Tamim Ad-Dari menjawab, 'Kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami menghadapi sebuah laut yang berguncang. Lalu ombak mengombang-ambingkan kami selama 1 bulan, dan kami berlabuh atau terdampar di pulaumu ini.
Lalu kami duduk di tempat yang terdekat dengan kapal, kemudian kami masuk pulau ini. Maka kami bertemu dengan seekor binatang yang sangat banyak bulunya, yang tidak dapat diperkirakan mana ekor dan mana kepalanya karena banyak bulunya. Lalu kami segera menuju tempat kamu ini, dan kami terkejut bercampur takut karena mengira bahwa kamu ini adalah setan. Laki-laki besar yang terikat itu berkata, "Beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan." Tamim berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Dan ia pun berkata, "Saya menanyakan tentang pohon-pohon kurma, apakah berbuah?" Kemudian Tamim menjawab, "Ya, pohon-pohon kurma di sana berbuah." Setelah itu, laki-laki itu pun berkata, "Adapun pohon-pohon kurma itu, maka ia sebentar lagi hampir saja tidak akan berbuah lagi." Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Beritakanlah kepadaku tentang Laut Tobariyah." Tamim berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Laki-laki itu pun bertanya, "Apakah ada airnya?" Dan Tamim beserta kawan-kawannya menjawab, "Laut itu sangat banyak airnya." Laki-laki itu pun berkata, "Adapun airnya, maka ia sebentar lagi hampir saja akan habis." Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Beritakanlah kepada saya tentang mata air Zagor." Tamim menjawab, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Laki-laki itu pun bertanya, "Apakah di sana masih ada air dan penduduk di sana masih bertani dengan menggunakan air dari mata air Zagor itu?" Tamim pun menjawab, "Benar, ia berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air itu." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritakanlah kepadaku tentang nabi yang buta huruf. Apa sajakah yang sudah ia perbuat?" Tamim beserta kawannya pun menjawab, "Dia telah keluar dari Mekkah dan tinggal di Yatsrib." Lalu laki-laki itu bertanya, "Apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab?" Tamim pun menjawab, "Ya." Laki-laki itu bertanya, "Apakah yang ia lakukan terhadap mereka?" Maka kami memberitahukan kepadanya bahwa nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka menaatinya. Apakah itu semua telah terjadi? Tamim beserta kawan-kawannya menjawab, "Ya." Lalu laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya. Dan sungguh aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku. Aku adalah Al-Masih, Ad-Dajjal, dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Setelah aku keluar, aku akan berjalan di muka bumi, dan tidak ada satupun negeri kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 malam selain Mekkah dan Taibah, Madinah. Kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu, maka aku dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua negeri tersebut. Dan di setiap celahnya terdapat malaikat yang menjaganya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya saya tertarik dengan cerita Tamim Ad-Dari karena ia bersesuaian dengan apa-apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Mekkah. Bukankah tempat Dajjal terletak di Laut Syam atau Laut Yaman? Tidak, tapi dia di arah timur. Dia di arah timur, dan dia di arah timur."
Semoga kisah tadi bisa menjadikan kita menjadi diri yang lebih baik lagi untuk bekal nanti di akhirat. Karena kita sudah hidup di akhir zaman yang dimana moral dan perilaku sudah layaknya seperti hewan dan sudah banyak pula pertanda akan datangnya hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.